Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linisha Putri. Saya dari Prodi S1 Farmasi NIM 2020112082 Fakultas Farmasi Universitas Perintis Indonesia. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai obat. Obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam maupun bagian luar, guna mencegah, meringankan, maupun menyembuhkan penyakit. Yang kedua, penggolongan obat berdasarkan tingkat keamanan. Pengertian penggolongan obat yang menyatakan penggolongan obat yang dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi. Pengertian tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 917 atau Menkes atau Per atau X 1993. Penggolongan obat ini terdiri dari obat bebas terbatas, obat wajib, apotek, obat keras, psikotropika, dan narkotika, yaitu obat bebas. Obat ini, golongan ini termasuk obat yang relatif paling aman, dapat diperoleh tanpa resep dokter. Selain di apotik, juga dapat diperoleh di warung-warung. Obat bebas dalam kemasannya ditandai dengan lingkaran berwarna hijau. Contohnya adalah paracetamol, vitamin C, acetosal atau aspirin, antasida, daftar obat esensial atau DOEN, dan obat batuk OBH. Yaitu obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas atau obat yang masuk dalam daftar W. Menurut bahasa Belanda, W singkatan dari wascung, artinya peringatan. Jadi maksudnya obat yang bebas penjualannya disertai dengan tanda peringatan. Menurut keputusan Menteri Kesehatan RI yang menetapkan obat-obatan ke dalam daftar W, memberikan pengertian obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat diserahkan kepada pemakainya tanpa resep dokter, bila penyerahannya memenuhi persyaratan yang sebagaimana telah diatur dalam Permenkes Nomor 919 Menkes Per X 1993 Pasal 2. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 2380 atau A atau SK atau 6 atau 83, tanda khusus untuk obat bebas terbatas berupa lingkaran warna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Tanda khusus harus diletakkan sedemikian rupa sehingga jelas terlihat dan mudah dikenal sebagaimana yang dijelaskan pada gambar di bawah. Contohnya yaitu obat flu kombinasi atau tablet, klorpeniramin malet atau CTM, dan mebendazole. Obat selanjutnya yang ketiga yaitu obat keras. Obat keras ditandai dengan G, yang artinya dalam bahasa Belanda yaitu gevaarlijk, artinya berbahaya. Maksudnya obat dalam golongan ini berbahaya jika pemakainya tidak berdasarkan dari resep dokter. Menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang menetapkan atau memasukkan obat-obatan ke dalam daftar obat keras, memberikan pengertian obat keras adalah obat-obat yang ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan bahwa obat itu hanya diboleh diserahkan dengan resep dokter. Yang kedua, semua obat yang dibungkus sedemikian rupa yang nyata-nyata untuk dipergunakan secara parental, baik dengan cara suntikan maupun dengan cara pemakaian lain dengan jalan merobek rangkaian asli dari jaringan. Yang ketiga, semua obat baru terkecuali apabila oleh Departemen Kesehatan telah dinyatakan secara tertulis bahwa obat itu baru itu tidak membahayakan kesehatan manusia. Yang keempat, semua obat yang tercantum dalam daftar obat keras, obat itu sendiri dalam substansi dan semua sediaan yang mengandung obat itu, terkecuali apabila di belakang nama obat disebutkan ketentuan lain atau ada. Kelompok obat yang sering digunakan dalam diare adalah yang pertama keterapeutika, yang kedua adalah obstipansia untuk terapi simptomatis, yang ketiga obat wajib apotek adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker di apotek kepada pasien tanpa resep dokter, atau keputusan Menteri Kesehatan Nomor 347 Menkes 7/1990. Contoh obatnya adalah antiparasit atau obat cacing, mebendazole, obat kulit topikal atau antibiotik, tetrasikilin, obat saluran napas, obat asma, ketotifen. Daftar ini menetapkan obat-obat yang dapat dibeli di apotek tanpa resep dokter dalam jumlah dan potensi terbatas. Pasien diharuskan memberikan nama dan alamatnya yang didaftarkan oleh apoteker bersama nama obat yang diserahkan. Daftar tersebut meliputi antara lain pil anti hamil, obat-obatan lambung tertentu, obat anti mual,
metoclopramid, laksan bisakodil, salep sariawan triamcinolon, obat-obat pelarut dahak, bromheksin, asetil dan karbosisten, obat-obat nyeri dan demam, asam mefenamat, glispenin, dan metamizol. Di samping itu, daftar tersebut juga mencakup sejumlah obat keras dalam bentuk salep atau krim antibiotik seperti sukralfat, bismut subsirtat, magnesium trisilikat, magnesium hidroksida, dan hidrotalis. Obat diare adalah buang air besar dalam bentuk cair lebih 3 kali dalam sehari. Selanjutnya, diare akut disebabkan oleh infeksi usus, bakteri, obat tertentu, atau penyakit lain. Yang kedua, diare kronik, yaitu diare yang menetap atau berulang dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, disentri adalah diare disertai dengan darah dan lendir. Penggolongan obat berdasarkan efek terapi atau penggolongan obat berdasarkan penyakit. Efek terapi adalah efek utama yang diharapkan dapat memberikan efek sesuai dengan tujuan pengobatan. Obat yang A, obat susunan saraf pusat, analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi non-steroid atau AINS. Analgesik adalah obat yang mampu mengurangi dan melenyapkan rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Antipiretik adalah obat yang dapat menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Jadi, analgetik dan antipiretik adalah obat yang mengurangi rasa nyeri dan serentak menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Antiinflamasi adalah obat-obat yang memiliki efek analgesik dan daya anti radang, sehingga obat-obat ini digunakan dalam pengobatan reumatik. Contohnya ibuprofen, diklofenak, ketoprofen, naproxen. Selanjutnya, obat-obat penggunaan saluran pencernaan. Obat-obat selanjutnya yaitu obat-obat gangguan saluran pencernaan. Penyakit saluran pencernaan yang paling sering terjadi adalah radang kerongkongan, radang mukosa lambung, tukak lambung usus. Selain itu, diare juga merupakan penyakit gangguan saluran pencernaan. Obat-obat gangguan saluran pencernaan diantaranya antasida dan obat diare. Antasida, yang pertama antasida atau zat pengikat asam. Anti atau lawan, asidus adalah asam, adalah basa-basa lemah yang digunakan untuk mengikat secara kimiawi dan menetralkan asam lambung. Contohnya adalah natrium bikarbonat. Kelompok obat yang sering digunakan dalam diare adalah yang pertama keterapeutika, yang kedua adalah obstipansia untuk terapi simptomatis, yang ketiga penggolongan obat berdasarkan efek terapi atau penggolongan obat berdasarkan penyakit. Efek terapi adalah efek utama yang diharapkan dapat memberikan efek sesuai dengan tujuan pengobatan. Obat yang A, obat susunan saraf pusat, analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi non-steroid atau AINS. Analgesik adalah obat yang mampu mengurangi dan melenyapkan rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Antipiretik adalah obat yang dapat menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Jadi, analgetik dan antipiretik adalah obat yang mengurangi rasa nyeri dan serentak menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Antiinflamasi adalah obat-obat yang memiliki efek analgesik dan daya anti radang, sehingga obat-obat ini digunakan dalam pengobatan reumatik. Contohnya ibuprofen, diklofenak, ketoprofen, naproxen. Adalah spasmolitika. Selanjutnya, obat saluran pernapasan. Yang pertama, obat batuk. Batuk merupakan refleks yang terangsang oleh iritasi paru-paru atau saluran pernapasan. Sesuai dengan jenis batuk, maka obat batuk dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama adalah ekspektoran. Obat ini bekerja melalui refleks dari lambung yang menstimulasi batuk. Yang kedua, antitusif, bekerja sentral pada susunan saraf pusat untuk menekan pusat batuk dan menaikkan ambang rangsang batuk. Yang kedua, obat influenza. Flu adalah suatu infeksi saluran pernapasan atas. Orang dengan daya tahan tubuh yang tinggi biasanya sembuh sendiri tanpa obat. Pada anak-anak lanjut usia dan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah lebih cenderung menderita komplikasi seperti infeksi bakteri sekunder. Flu ditularkan melalui percikan udara pada saat batuk, bersin, dan tangan yang tidak dicuci setelah kontak dengan cairan hidung atau mulut. Obat yang dapat digunakan adalah antipiretik atau analgetik. Untuk
menghilangkan rasa sakit dan menurunkan demam, yaitu paracetamol, acetosal, afebrin, avitamol, dan alpagesik. Yang kedua yaitu antihistamin. Antihistamin dapat menghambat kerja histamin yang menyebabkan terjadinya reaksi alergi. Obat yang tergolong antihistamin antara lain yaitu klorfeniramin, maleat atau klorfenon atau CTN, difenhidramin, HCl. Selanjutnya ekspektoran untuk mengencerkan dahak yaitu glyceryl buniakolat, amonium klorida, dan bromhexid. Selanjutnya antitusif untuk menekan batuk yaitu dextrometorphan, HBr, noscapin, dan difenhidramin, HCl. Selanjutnya dekongestan mempunyai efek mengurangi hidung tersumbat. Yang ketiga golongan antifungi. Golongan antifungi yang dapat digunakan dalam obat kulit topikal anti manjur antara lain clotrimazole, econazole, miconazole, dan isoconazole. Yang keempat vitamin dan mineral. Vitamin adalah zat-zat kimia organis dengan komposisi beraneka ragam yang dalam jumlah kecil dibutuhkan oleh tubuh untuk memelihara fungsi metabolisme normal. Contoh vitamin yaitu vitamin B, vitamin C, vitamin A, vitamin E, vitamin D, dan vitamin K. Selanjutnya mineral adalah zat-zat anorganik yang seperti vitamin dalam jumlah kecil bersifat esensial bagi banyak proses metabolisme dalam tubuh. Yang paling banyak dibutuhkan dalam kalium dan natrium Ca2-3 gram, kalsium Ca 1 gram, dan magnesium Ca 0,3 gram, juga fosfor dan klorida. Yang keempat, sumber pengetahuan terhadap aturan pakai. Yang A, informasi yang harus diketahui oleh kader kesehatan untuk disampaikan kepada pasien adalah yang pertama, cara minum obat sesuai anjuran yang tertera pada etiket atau brosur. Penggunaan obat tanpa petunjuk langsung dari dokter hanya boleh untuk penggunaan obat bebas dan obat bebas terbatas serta untuk masalah kesehatan yang ringan. Yang kedua, waktu minum obat sesuaikan dengan waktu yang dianjurkan. A, pagi. Jika pagi berarti obat harus diminum antara pukul 7 sampai pukul 8 pagi. Jika siang berarti obat harus diminum antara pukul 12 sampai pukul 1 siang. Jika sore berarti obat diminum antara pukul 5 sampai pukul 6 sore. Jika malam berarti obat diminum antara pukul 10 sampai pukul 11. Aturan minum obat yang tercantum dalam etiket harus dipatuhi. Bila tertulis 1 kali sehari berarti obat diminum waktu pagi hari atau malam hari tergantung khasiat obat tersebut. Jika 2 kali sehari berarti obat itu diminum 2 kali, yaitu pada pagi hari dan malam hari. Yang ketiga, jika obat 3 kali sehari berarti obat tersebut diminum pada pagi, siang, dan malam. Yang B itu suami dikasih. Definisi suami dikasih berarti mengobati segala keluhan pada diri sendiri dengan obat-obatan sederhana yang dibeli bebas di apotek atau toko obat atas inisiatif sendiri tanpa dokter. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi suami dikasih. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengobatan sendiri yaitu yang pertama, kondisi ekonomi. Mahal dan tidak terjangkaunya pelayanan kesehatan oleh rumah sakit, klinik, dan dokter gigi merupakan salah satu penyebab masyarakat berusaha mencari pengobatan yang lebih murah untuk penyakit-penyakit yang relatif ringan dan beralih ke suami dikasih. Selanjutnya, berkembangnya kesadaran akan penting kesehatan bagi masyarakat karena meningkatnya sistem informasi, pendidikan, dan kehidupan sosial ekonomi sehingga meningkatkan pengetahuan untuk melakukan suami dikasih. Yang penting selanjutnya, promosi obat bebas dan obat bebas terbatas yang gencar dari pihak produsen baik melalui media cetak maupun elektronik, bahkan sampai beredar ke pelosok-pelosok desa. Yang ketiga yaitu obat-obatan suami dikasih atau obat tanpa resep. Yang digunakan dalam suami dikasih adalah obat tanpa resep. Kriteria obat tanpa resep berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan dapat diserahkan tanpa resep pasal 2 adalah sebagai berikut. Yang A, tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di bawah umur 2 tahun, orang berusia di atas 65 tahun. Yang B, suami dikasih dengan obat tidak memberikan risiko pada kelanjutan penyakitnya. Yang C, penggunaannya tidak memerlukan cara atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Selanjutnya yaitu apotek. Definisi apotek berdasarkan peraturan pemerintah, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Yang kedua, tugas dan fungsi apotek. Tugas dan fungsi apotek. Yang pertama, tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan. Yang kedua, sarana farmasi yang melakukan peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, dan penyerahan obat atau bahan obat. Yang ketiga, sarana penyaluran perbekalan farmasi yang harus menyebarkan obat yang diperlukan masyarakat secara luas dan merata. Selanjutnya, gambaran umum apotek Karta Farma. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian presentasi atau video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.